Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bisa kembali belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari perantara beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Pada hari ini Ustazah akan berikan review terhadap materi yang sudah kita pelajari. Di antaranya, pertama, kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Kedua, asyik bisa membaca Al-Quran. Ketiga, Allah Maha Pencipta. Sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada materi pertama, kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Apakah kalian masih ingat sikap apa yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad SAW yang sudah kita pelajari? Ya, benar, sikap jujur yang beliau tunjukkan. Nabi Muhammad SAW pergi bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Pada waktu itu beliau berumur 12 tahun. Ketika berdagang, beliau selalu menunjukkan sikap jujur, hingga beliau pun diberikan julukan Al-Amin. Pada bagian ini, Ustazah minta kepada anak-anak untuk mengamati beberapa gambar berikut ini ya. Gambar pertama, ada sekumpulan anak yang bermain loncat tali. Di satu sisi ada temannya yang melihat mereka bermain loncat tali. Pada saat bel berbunyi masuk, beberapa anak tadi bergegas pergi ke dalam kelas, dan salah satu dari temannya menemukan uang. Sikap anak itu selanjutnya yaitu melaporkan kepada gurunya tentang apa yang ia dapatkan. Dan setelah itu guru pun menginformasikan kepada anak-anak di dalam kelas tentang apa yang ditemukan oleh temannya dan memberikan uang itu kepada pemiliknya. Jadi, sikap yang ditunjukkan oleh anak ini merupakan sikap jujur, karena dia mengembalikan apa yang ditemukan yang bukan miliknya kepada pemiliknya melalui perantara guru. Pada bagian ini kita mempelajari tentang materi yang kedua, yaitu tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Asyik bisa membaca Al-Quran, kita akan melakukan review tentang Quran surah An-Nas. Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Quran surah An-Nas ini memberikan informasi kepada kita, yaitu pertama, Quran surah An-Nas ini memiliki ayat, yaitu jumlahnya 6 ayat. Surah ini termasuk surah yang diturunkan di Mekah. Surah ini pula memberikan gambaran bagi kita bahwasannya kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya kita belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Ada 2 hal yang kita akan pelajari dari huruf hijaiyah bersambung. Pertama, tanda baca, dan kedua, akan kita pelajari cara menyambung huruf dalam melafalkannya. Tanda baca, Ustazah akan memberikan atau mereview 3 jenis tanda baca saja. Pertama, namanya fathah, yaitu biasa fathah itu adalah huruf yang punya harokat di atas. Ingat ya, kalau dengar kata fathah ingatnya di atas. Yang kedua namanya kasroh. Kasroh itu adalah huruf yang punya harokat di bawah. Ingat ya, kalau ketemu atau dengar dengan kata kasroh itu di bawah. Ketiga yaitu dhammah. Dhammah adalah huruf yang mempunyai harokat seperti angka 9. Ingat ya, jika dengar kata dhammah atau ketemu dengan kata dhammah, ingatnya huruf yang punya harokat di atas yang bentuknya seperti angka 9. Selanjutnya kita akan menyambung huruf. Huruf yang putus-putus atau tidak tersambung, cara bacanya boleh dengan ketukan yang agak lama. Ta, ti, tu. Jika disambung harus dibaca dengan ketukan yang agak cepat. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Nah, seperti itu ya bagi huruf yang bersambung. Bagian ketiga, kita akan mereview tentang materi Al-Khaliq, yaitu Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ada matahari, ada tata surya, ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada meteor. Nah, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk planet yang sekarang ini kita huni, yaitu planet bumi. Di bumi Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya darat dan juga laut dengan beberapa isinya. Termasuk binatang-binatang yang begitu indah di laut seperti ikan, kuda laut, dan juga ada tumbuhan laut yang disebut dengan terumbu karang. Di darat Allah pun juga menciptakan binatang seperti gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Untuk bisa meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, jadi sikap kita adalah pertama kita harus merawat binatang yang kita pelihara seperti binatang ayam, kucing. Kita harus rawat. Caranya minimal kita memberikan makan baginya. Kedua, cara kita yaitu untuk meneladani sifat Allah SWT yang Maha Pencipta, kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang di kali atau di sungai, karena itu dapat mencemari sungai dan dapat merusak ekosistem
dari sungai atau dapat mempengaruhi makhluk-makhluk Allah yang ada di laut dan di sungai. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk meneladani sifat Allah yang Maha Pencipta adalah yaitu merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita agar tanaman-tanaman itu bisa subur, dan itu juga memberikan manfaat bagi kita karena oksigen yang selama ini kita hirup berasal dari tumbuhan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan menyimak materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.